Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang terhormat Ibu Heni Prihatiniwati selaku Kepala Sekolah SD Jambe, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, karyawan SD Jambe. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk bisa menyampaikan seminar atau tepatnya desiminasi tentang disiplin positif. Nah, Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan nanti apa yang bisa saya sampaikan bisa menginspirasi SD Jambe berkaitan dengan bagaimana untuk menanamkan disiplin positif kepada anak didik. Nah, kalau seperti yang kemarin kita sempat curah pendapat berkaitan dengan visi dan misi SDN Jambe, salah satu yang kita inginkan output dari peserta didik adalah peserta didik yang beradab, peserta didik yang memiliki karakter. Nah, disiplin positif ini menjadi salah satu cara bagaimana kita kemudian bisa mengembangkan karakter positif pada anak. Insya Allah begitu ya Bapak Ibu, tujuan dari desiminasi pada kesempatan siang hari ini. Yang akan kita bahas di sini itu agak panjang Bapak Ibu. Yang pertama itu berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua nanti ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, tentang restitusi dengan 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, bagaimana kita bisa menerapkan restitusi atau segitiga restitusi. Bapak Ibu, kita awali dengan yang dinamakan teori kontrol, miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau menerapkan disiplin itu biasanya lekat dengan yang namanya kontrol. Jadi bagaimana kemudian itu juga kadang-kadang dalam bentuk kontrol. Bapak Ibu, saya mau tanya terutama untuk kelas bawah. Biasanya kalau ada siswa yang ngambek atau melakukan kesalahan, sering nggak melakukan bentuk-bentuk penguatan positif atau bujukan? Sering. Namun begitu ternyata sesuai dengan teori kontrol Dr. William Glasser ini juga merupakan suatu ilusi. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu itu adalah usaha untuk mengontrol murid. Namun dalam jangka waktu yang lama atau tertentu kadang-kadang murid jadi tidak menyadari atau mencoba untuk menolak bujukan tersebut. Nah, itu tergantung pendapatnya guru. Misalnya dengan guru A dibujuk mau, dengan guru B bujuk bisa jadi tidak mau. Ini karena memang penguatan positif yang efektif dan bermanfaat itu sebetulnya juga merupakan suatu ilusi dalam pengontrolan terhadap siswa. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Pernah nggak Bapak Ibu memberikan kritik atau mungkin ketika seorang siswa melakukan pelanggaran kemudian kita membuat orang itu merasa bersalah, Bu, ya jangan gitu, kasihan Bu Guru kalau kamu gitu, berulang-ulang, kamu nggak kasihan kok sama Bu Guru nanti kalau didugani kepala sekolah. Nah, ini salah satu bentuk dari penggunaan kalimat yang bisa membuat orang merasa bersalah. Namun ini dalam teori kontrol juga sebetulnya merupakan suatu miskonsepsi. Kenapa? Karena menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu akan membawa murid pada identitas gagal. Jadi mereka itu akan merasakan dirinya buruk karena kesalahan yang dibuat itu menyebabkan orang lain berdampak juga. Yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang kita sebagai guru karena kita sudah merasa lebih dewasa, sebagai orang tua juga merasa lebih dewasa dari anak kita, maka percaya bahwa kita itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid melakukan hal tertentu, apapun yang dapat diterima selama itu sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kerja. Nah, pada saat itu orang dewasa itu tidak menyadari ya bahwa perilakunya itu bisa jadi efektif, tetapi dalam jangka panjang itu tidak baik atau bahkan dia bisa membentuk suatu permusuhan gitu ya
dengan anak didiknya atau dengan anaknya sendiri. Nah ini miskonsepsi ini harapannya kemudian bisa memperjelas kita bahwa ternyata yang bisa mengontrol anak itu bukan orang lain, bukan orang yang lebih dewasa, tetapi pribadi siswa itu sendiri. Sehingga nanti akhirnya ketika siswa itu bisa mengontrol dirinya akan muncul motivasi intrinsik pada siswa. Mau dia melakukan pelanggaran atau enggak itu sudah diendapkan, sudah dipikirkan, sudah sebagai sebuah pilihan. Baik, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang namanya tindakan, itu ada yang dinamakan stimulus respon, ada yang dinamakan kontrol. Stimulus respon itu seperti aksi reaksi. Kita memberikan aksi, kita mendapatkan reaksi. Nah, teori kontrol itu berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengubah diri kita gitu ya. Nah, Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, jika kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, paradigma Anda, dan penjelasan aspek-aspek tertentu. Contohnya gini, dalam stimulus respon mengatakan bahwa kebutuhan kita itu sama. Dalam teori kontrol mengatakan bahwa kebutuhan kita berbeda, Bapak Ibu. Jadi setiap anak itu punya kebutuhan berbeda. Bahkan ketika anak itu melakukan pelanggaran, contoh, ada anak yang melakukan pelanggaran ngambil makanan temannya. Ngambil makanan temannya, anak A barangkali kebutuhannya adalah rasa lapar, pengen makan, pengen rasakan makanan enak. Anak B barangkali kebutuhannya bukan itu, untuk kesenangan, kebutuhan kesenangan, senang ngerti kancane mungkin bunga-bunga gitu ya. Kemudian anak C bisa jadi berbeda karena kebutuhannya adalah bisa jadi penguasaan, pengen menguasai yang lebih lemah dan dia mendapatkan kesenangan jika bisa menguasai. Nah, sehingga kalau dengan teori kontrol kita itu harus melihat bahwa semua anak itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Bahkan ketika kemudian anak itu melakukan pelanggaran, Bapak Ibu, ini kita perlu pahami bahwa setiap perilaku yang dilakukan anak pasti punya yang dinamakan alasan. Jadi kita pahami kenapa kok dia melakukan pelanggaran, nanti di belakang akan lebih dijelaskan. Kita juga perlu pahami bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, mau perilaku positif, mau perilaku negatif. Kalau itu dilakukan orang, pasti dia memiliki tujuan terhadap perilakunya. Kita harus yakin juga bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Gak bisa orang lain itu mengontrol kita. Kalau kita nggak mau sampai maksimal orang itu memberikan tekanan pada kita nggak bisa, orang lain nggak bisa mengontrol kita. Dan kita pun juga harus yakin bahwa kita itu nggak bisa mengontrol orang lain gitu ya. Jadi mungkin tadi kalau disampaikan di awal, ketika kemudian anak bisa seolah-olah kita kontrol, nggak melakukan pelanggaran, itu karena anak memberikan keleluasaan pada kita sebagai seorang pengontrol. Tetapi kalau anak tidak memberikan kuasanya, maka kita pun juga tidak bisa mengontrol anak tersebut. Dan yang terakhir, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya apa? Jadi ketika semakin banyak kita melakukan kolaborasi dan juga kesepakatan-kesepakatan, sebetulnya kalaupun ini kacamatanya sebuah pelanggaran, nanti akan ada pilihan-pilihan baru yang bisa digunakan sebagai bentuk kita memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Lanjutnya, nah kita sekarang masuk pada disiplin. Jadi Bapak Ibu, ini sebagai renungan ya, yang sebelah kanan itu makna disiplin itu dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau adalah bagaimana toh disiplin itu di sekolah kita, apa sudah efektif atau belum. Nah, kalau Bapak Ibu melihat disiplin di SD Jambe sudah efektif belum? Banyak nggak anak-anak yang masih mengurangi kesalahan yang sama? Masih. Bahkan kita kadang pusing piye ya, diomongi A, B, C terus diulangi lagi. Nah, berarti mungkin ada penerapan disiplin di sekolah kita yang perlu kita tinjau
Ibu kalau ngendikon tentang disiplin itu apa artinya? Bu Heni, kalau berbicara tentang disiplin, menurut Bu Heni disiplin itu apa? Tertib. Kalau Pak Sabar, kalau orang yang disiplin itu yang gimana? Selalu menjalankan tugasnya ya. Baik, kerjakan tugasnya sesuai dengan yang diperintah, begitu ya. Kalau berbicara tentang disiplin, apa yang muncul pertama kali? Bu Tri? Disiplin, tidak melanggar, tidak melakukan pelanggaran. Nah ternyata kalau kita berbicara lebih jauh tentang disiplin, sebetulnya makna disiplin itu malah bukan tidak melanggar, tertib aturan, bukan ya, tetapi artinya itu belajar. Dan yang kedua arti dari disiplin itu adalah murid atau pengikut. Apa artinya di sini, Bapak Ibu? Kalau sebagai murid atau pengikut, misal pengikut aliran A, maka seorang pengikut itu harus tahu nggak ideologinya atau paham yang diikuti, harus tahu nggak? Mengikuti Muhammadiyah, mengikuti NU, berarti tahu nggak paham gerakannya? Tahu nggak? Nah, begitu juga dengan disiplin. Arti sebagai murid atau pengikut artinya Bapak Ibu, kalau kita menjadi seorang murid atau pengikut, maka kita harus paham betul apa yang menjadi alasan kok kita ikuti aliran atau ajaran tersebut. Nah, ketika kita paham, maka kemudian inilah yang bisa memunculkan yang namanya motivasi intrinsik atau di dalam hati atau di dalam dirinya orang itu. Nah, disiplin diri itu dapat membuat seseorang itu bisa menggali potensinya, Bapak Ibu, menuju apa? Sebuah tujuan, sesuatu yang ingin dihargai dan bermakna. Sehingga dengan disiplin diri, orang itu akan belajar bagaimana toh mengontrol diri, bagaimana toh bisa menguasai diri, bagaimana toh bisa melakukan tindakan-tindakan tetapi mengacu pada nilai-nilai yang dia hargai. Nah, harapannya dengan kita belajar disiplin positif itu nanti endingnya di situ. Anak-anak bisa mengontrol diri, menguasai diri, dan memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dihargai. Nah, kemudian nilai-nilai kebijakan itu banyak sekali, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ditanya tentang nilai kebajikan, satu-satu ya, Isti, nilai kebajikan yang pengen dilakukan atau ditingkatkan di sekolah kita apa Isti? Satu mawon. Rajin ibadah religius. Pak Mul. Bapak Pak Mul. Sama enggak Bu deh? Yang lain kebajikan kan banyak. Santun, kesantunan, kesopanan, apa lagi? Bertanggung jawab, apa lagi? Ya, disiplin juga. Ini sebetulnya mau saya konekkan Bapak Ibu ke LMS saya, namun ternyata LMS saya tidak bisa nih, karena mungkin sinyalnya. Tampilannya juga jadi begini. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Nah, kita semakin kecil nih. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang nilai kebajikan universal, itu semua nilai-nilai kebaikan yang umum diakui oleh orang itu namanya nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Nah, ini seharusnya nanti kalau saya buka di LMS itu ada 6 institusi atau organisasi yang menerapkan nilai kebajikan. Kalau kita sebagai yang berkaitan dengan pendidikan itu ada kurikulum merdeka itu juga menerapkan nilai-nilai kebajikan yang dituangkan dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Ayo dicek. Apa yang setengah? Dimensi profil beriman dan bertakwa. Yang kedua, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. 5 ya? Nah, terus ada juga institusi lain dan dia juga memiliki nilai kebajikan. Tapi pada dasarnya nilai kebajikan itu mau yang mengeluarkan siapa secara naluri itu kita tahu bahwa itu menjadi nilai kebaikan atau nilai kebenaran. Karena saya tidak bisa buka atas, kita masuk ke sini nggak apa ya. Jadi Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa orang itu ketika melakukan suatu perilaku, baik itu positif maupun negatif, pasti punya motivasi. Saya ulangi ya, ketika orang melakukan suatu kegiatan, suatu aktivitas, pasti punya motivasi. Nah, yang pertama dari motivasi perilaku manusia yang pertama itu apa? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang itu kalau mengerjakan sesuatu ada
biasanya biar nggak dihukum. Orang pakai helm biar apa? Nggak ditilang gitu ya. Atau ketika COVID menggunakan masker gitu ya. Jangan-jangan orang pengen menggunakan masker, tetapi juga mungkin biar menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Dan sebetulnya mereka itu sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul yang bisa berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi maupun terpenuhi kebutuhan mereka. Nek ora umum bature biasanya akan menjadi bahan celaan, sehingga kemudian motivasinya ya umum bature biar nyaman atau biar tidak dihukum. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, motivasi yang kedua setingkat lebih tinggi Bapak Ibu dari yang pertama untuk mendapatkan imbalan. Jadi orang ketika melakukan sesuatu ya dia dipuji, itu imbalan, itu penghargaan. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, aku melakukan ini, apa itu apa gitu ya. Mereka melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian dan untuk meletakkan dalam dunia berkualitas. Dan pengen mendapat hadiah, pengakuan, dan imbalan ini motivasinya sifatnya eksternal. Yang ketiga, orang melakukan kegiatan atau tindakan untuk apa? Untuk menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi yang pengen kita lakukan dengan disiplin positif itu yang ketiga ini. Biar anak-anak itu bisa menghargai diri mereka dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apabila saya melakukan sesuatu, itu saya lakukan karena nilai yang saya hargai atau yang saya percayai. Kemudian mereka akan memunculkan disiplin positif yang tinggi karena ini sifat motivasinya internal. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian, nah kalau kita berbicara tentang tema kita, tujuan dari disiplin positif itu untuk apa? Yaitu untuk menanamkan motivasi yang ketiga tadi pada murid-murid kita, sehingga mereka menjadi orang yang menghargai diri sendiri. Mereka punya nilai kebajikan dan mereka percaya terhadap nilai itu. Dan ketika para anak-anak kita memiliki motivasi tersebut, maka itu motivasinya adalah motivasi intrinsik yang akan berdampak jangka panjang dan gak akan berpengaruh mau dikasih hukuman, mau ada hadiah, tidak pengaruh bagi mereka. Dikasih jadi bukan hukuman atau hadiah yang menggerakkan untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku, tetapi karena nilai-nilai yang dipercayai. Nah Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini adalah tiga hal yang tak lepas dari yang namanya disiplin. Bapak Ibu pernah melakukan pelanggaran dan mendapat hukuman? Pernah. Melakukan pelanggaran dan mendapatkan konsekuensi pernah? Belum. Melakukan pelanggaran dan pernah tidak menghadapi atau mendapatkan guru itu menyelesaikan pelanggaran dengan restitusi, pernah belum? Istilah asing bukan restitusi. Nah, restitusi. Nah, hukuman sering ya? Iya. Pernah Pak Pol pernah dapat hukuman apa? Yang di luar nalur, jadi nggak ada hubungannya. Mau ini kok dapatnya ini hukumannya, pelanggarannya apa hukumannya ini? Orang kaitannya gitu. Pernah nggak punya pengalaman gitu? Nggak pernah. Ada yang pernah punya pengalaman melakukan pelanggaran, kok hukumannya itu orang nyambung? Pernah nggak? Contoh, terlambat sekolah dikonmuteri lapangan. Pernah nggak? Nggak pakai sepatu hitam dikon nyokor. Pernah nggak? Dulu pernah nggak saya nggak pakai sepatu hitam, sepatu saya disita. Kemudian saya harus nggak pakai sepatu seharian. Itu pernah. Nah, Bapak Ibu kalau berkaitan dengan yang namanya pelanggaran dan disiplin tadi, itu ada istilah hukuman. Nah, hukuman ini seperti apa tuh ya Allah, sini banget ya. Hukuman itu Bapak Ibu sifatnya tidak terencana. Tiba-tiba anak nggak tahu ujuk-ujuk ketok dan anak tidak dilibatkan dalam hukuman tersebut. Sifatnya satu arah dan biasanya hukumannya bisa fisik, bisa psikis yang menyebabkan akibat hukuman itu anak nggak nyaman. Contohnya mau misalnya anak terlambat datang, tiba-tiba gurunya ngomong, aturannya piye? Kowe terlambat kok, kowe saiki mesti lapangan ping 3. Nah, ini hukuman.
yang dinamakan konsekuensi itu yang seperti apa? Konsekuensi itu yang sudah terencana, sudah disepakati, sudah disetujui oleh murid dan guru. Kemudian ketika ketika murid melakukan pelanggaran itu bisa dipantau, namun tetap bikin tidak nyaman. Contohnya, misalnya tidak mengerjakan tugas. Tahu konsekuensinya nggak mengerjakan tugas? Tahu Bu, apa kesepakatan kita nanti di waktu istirahat mengerjakan atau nanti di jam akhir tambahan jam untuk mengerjakan? Nah, ini konsekuensi. Pernah dibahas, pernah disepakati antara guru dan murid, dan kemudian guru sebagai pemantaunya aturannya dilaksanakan, konsekuensinya ada. Oh, tapi tetap menyebabkan nggak nyaman. Kenapa? Karena anak jam istirahatnya ngelong atau jamnya mundur ke belakang jam pulangnya. Itu konsekuensi. Dan yang paling akhir namanya restitusi. Apa itu restitusi, Bapak Ibu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan. Anak nggak bisa lagi rapopo, nggak bisa lagi manusiawi, guru yang pernah salah gitu kan. Tetapi mereka bisa memperbaiki kesalahan sehingga ketika kembali ke kelompok mereka karakternya lebih kuat. Sing maune karakter nilai-nilai kebaikannya itu melemah bisa dikuatkan. Pada restitusi itu ada proses kolaborasi. Kolaborasi siapa? Ya antara guru dengan murid untuk mencari solusi, untuk mencari akar permasalahan dan bisa membantu anak untuk berpikir bagaimana solusinya dan apa yang harus mereka lakukan sehingga mereka bisa tetap kembali lagi pada nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Ini ya Bapak Ibu. Kemudian mari kita cek. Ini sebetulnya antok ya Bapak Ibu ya. Harusnya ada musik campur hatinya. Malah laporan. Nah ini saya pengen ngecek Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu itu sepakat ini hukuman atau ini ya. Nah ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kalau menurut Bapak Ibu ini mencatat 100 kali ke buku. Saya tidak akan terlambat karena saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman apa sanksi? Hukuman? Oh, ya. Silang. Tanya Bu. Apa? Tadi kan dari penjelasan pengertiannya, hukuman itu kalau nggak salah dengar saya itu kan tiba-tiba ya, artinya satu arah dari pihak kita dulu. Sementara untuk konsekuensi tadi kan direncanakan. Nah ini barang lari sebentar yang tadi tadi sepertinya sudah ada kesepakatan. Kalau yang pertama kenapa itu jadi konsekuensi karena mungkin ini kalau saya baik itu saya takutnya kita cek dulu ya yang belakang dulu ya. Oh, iya. Nah ini yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Kalau ini apa? Itu sudah ada kesepakatan. Sudah ada kesepakatan. Ya, kan ada kesepakatan. Maksud saya Kita itu kita mau jawab kita ada sudah kesepakatan. lanjut tantangan itu kesepakatan ya. Tetapi mungkin hukumannya saya dulu waktu mengerjakan LMS yang pertama memang yang di awal tadi saya mengerjakannya di hukuman, tapi kok salah. Terus saya renungkan lagi kok ini salah ya. Saya tahu cuma oh ya berarti mungkin kono. Kalau ini coba Bapak, kalau kita lihat dari definisi yang tadi, menurut Bapak Ibu yang mana ini? Kalau ada kesepakatan. Ya, nah ini apa? Ya nanti sambil kita lihat dengan soal yang ke belakang. Membersihkan coretan yang dibuat. Konsekuensi. Ya, karena dia melakukan sesuatu dan ada konsekuensi. Push up 15 kali. Hukuman. Karena tidak menggunakan masker. Hukuman.
perhatikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Kita cek. Oke. Kemudian berjemur di lapangan pukul 12. Hukuman. Yang dirawani. Tapi kan pondok ada loh Pak kayak gini. Murid diminta bertelanjang kaki, tidak menggunakan sepatu warna sesuai aturan. Gimana Pak Saksi? Hukuman. Cek. Ya kita nanti sambil merenungkan barangkali terus tahu. Berdiri di depan kelas mengangkat satu kaki. Hukuman ya. Zaman aku sekolah itu. Oke. Membersihkan tumpahan air karena tersenggol saat belajar. Kemudian lanjut lagi. Kehilangan 10 jam istirahat mengerjakan tugas karena terlambat datang. Konsekuensi. Bapak Ibu pinter ini. Betul apa? Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman. Coba ini nanti berkaitan sama kayak nomor 1 Bapak Ibu. Ini dulu saya hukuman, tapi sebetulnya ini konsekuensi karena ada mencederai teman, ada alasannya itu loh. Ya. Kemudian terlambat hadir 15 menit dan diminta tinggal 15 menit. Konsekuensi ya Pak Oke. Ini kan kelihatan. Kemudian selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran besok. Coba, Bapak Ibu. Hukuman kita konsekuensi 10 menit. Konsekuensi karena terlambat. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Siapa yang hukuman? Siapa yang konsekuensi? Kita coba ya konsekuensi ya. Ya, Konsekuensi. Nah ini saya kemarin juga hukuman, tapi sekarang konsekuensi karena dia di pelajaran PJOK dan ada keterlambatan di situ. Membersihkan WC karena mematahkan pensi kawan. Hukuman ya. Kemudian masih ada nilainya 13 dari 14. Oke, itu Bapak Ibu. Jadi agak bisa dikit-dikit sering-sering ya. Mana tahu hukuman, mana konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu zaman ini dulu kita, mungkin waktu kita SD itu pernah ya mengalami. Nah sekarang gimana Bu kalau kayak gitu? Nah, Bapak Ibu, saya mau sampaikan juga ternyata pernah nggak Bapak Ibu menerapkan peraturan di kelas, tetapi yang sifatnya penghargaan. Misal anak mendapatkan prestasi A terus dapat penghargaan. Nek kowe bijimu iso semene, yo tak paling iki. Pernah enggak? Pernah. Nek kowe misale tertib ora rapi ku guru tak paling kuwi. Tak kayak bintang. Ya ternyata kalau dalam teori Bapak Ibu itu ada yang dinamanya dihukum oleh penghargaan. Nah, ternyata penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi ketika anak itu belajar, proses belajar itu kalau menurut Kon itu ya penghargaan yang sesungguhnya. Ketika dia bisa berprestasi dan seterusnya, ujiannya mungkin kalau lebih ke fisik diparingi hadiah atau itu yang bisa menjerumuskan atau menghancurkan. Tapi kalau support kata-kata saya, bagus kamu udah dalam tahap ini luar biasa, itu mungkin menguatkan. Oke. Nah ini sebetulnya Bapak Ibu ada alasan kenapa kemudian penghargaan itu juga merupakan suatu hukuman. Nah cuman salah satunya ini yang saya ingat Bapak Ibu, penghargaan itu memberikan motivasi jangka pendek. Jadi misalnya contohnya kita nilai useknya, kok nilai useknya itu sebenarnya tak paling ini aja. Nah itu jangka pendek, tetapi tidak mengajarkan pada motivasi jangka panjang. Walaupun boleh saja, gitu ya. Tetapi kalau kita mau memunculkan motivasi intrinsik ini bukan sesuatu yang tepat. Yang kedua, kalau yang masih saya ingat itu penghargaan itu bisa memberikan ini Bapak Ibu kesenjangan. Jadi sebagai penghargaan ya dia biasanya kan orang-orang yang kognitifnya tinggi dan seterusnya ya kuy-kuy, sehingga bisa jadi menyebabkan orang yang sudah tidak bisa mencapai itu ya malas, tidak akan punya motivasi. Dan bahkan juga bisa memberikan kesenjangan. Ini beberapa alasannya ya Bapak Ibu, tapi
positif. Nah ini saya harus buka folder materi. Nanti restitusi sebenarnya di belakang ada ya Bapak Ibu, tidak saya sampaikan, saya lompati. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas itu tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong dijawab nih. Kalau saya punya pertanyaan, mengapa kita memiliki aturan penggunaan helm pada waktu mengendarai sepeda motor? Bapak Ibu jawabannya apa? Nilai kebajikan apa atau nilai kebajikan apa yang pengen dimunculkan? Kok pengen pakai motor pakai helm? Nilai melindungi keselamatan, ya nilai keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker, mencuci tangan saat COVID? Nilai apa yang pengen? Kesehatan, baik. Kemungkinan jawabannya yuk keselamatan, yuk kesehatan. Nah Bapak Ibu, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini yang disebut keyakinan. Apa itu? Yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati, yang tersirat maupun tersurat lepas dari suku, bangsa, agama maupun. Jadi Bapak Ibu semua mau agamanya Islam, mau agamanya Kristen pasti yakin bahwa pakai helm ya untuk keselamatan. Mau suku bangsanya Sunda, mau Jawa, ya yakin bahwa mencuci tangan karo menggunakan masker itu dibawa kesehatan gitu ya. Jadi nilai-nilai keyakinan itu adalah nilai kebijakan yang sifatnya universal. Nah, nilai ini menekankan pada keyakinan seseorang untuk lebih memotivasi seseorang dalam bergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Tidak hanya sekedar ini ada peraturan tertulis tanpa makna. Kemudian murid-murid pun demikian Bapak Ibu, ini yang perlu kita garis bawahi ya. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan, apa tujuannya, kemudian menjadi tidak tertarik atau tidak takut hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan tanpa memahami tujuan. Nah, maksud dari nanti yang akan kita bicarakan itu seperti itu. Jadi kalau ada aturan tata tertib SDM itu ada ini, ada misalnya siswa dilarang meninggalkan sekolah pada jam pelajaran kecuali atas izin guru. Nah itu dibalik peraturan ini ada apa toh? Kok nggak boleh bawa senjata tajam? Kok siswa laki-laki dilarang berambut gondrong? Nah itu nilai-nilai apa yang mau dibawa? Ini penekanannya seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang universal tadi itu dalam kelas kita Bapak Ibu itu bisa disepakati bersama dengan pembentukan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu intinya begini Bapak Ibu. Di kelas itu punya nilai kebajikan yang diakui sehingga ketika kemudian anak melakukan tindakan maka diupayakan tindakan anak ini akan tidak nyeleweng dari keyakinan kelas. Saya kemarin bikin sama anak-anak Bapak Ibu. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya masih ada di sini Kak ya. Nah, contohnya ketika kemudian kita membuat keyakinan ini harapannya mudah-mudahan kita bisa kerjakan nanti di awal tahun ajaran ya. Ketika pembuatan keyakinan kelas nanti bentuknya seperti itu mungkin peraturan kelas. Nah, cuman diawali dengan namanya curah pendapat. Jadi anak-anak itu diajak untuk berpikir tentang idealnya kelas mereka itu apa tuh? Oh, kelas itu kelas yang pengennya kelas yang rapi, yang bersih. Oh, yang anak-anaknya itu bisa saling rukun. Oh, kelasku itu pengen yang bisa saling bekerja sama atau berkolaborasi. Anak-anak mikir dulu. Setelah mikir kemudian disuruh membuat pendapatnya dituliskan. Nek misalnya pengen kelasnya rapi, berarti apa yang bisa mereka lakukan? Oh, salah satunya contohnya misalnya mengembalikan buku di tempatnya setelah dia pelajaran dan seterusnya. Dan setelah mereka menuangkan ini Bapak Ibu, ini kita bisa tuliskan. Kemudian kita tulisnya ini masih sifatnya umum seperti peraturan Bapak Ibu. Nah setelah tulisannya itu banyak ya, kita bisa kumpulkan dari peraturan ini menjadi keyakinan yang harus disepakati bersama. Dan sehingga kemudian akhirnya menghasilkan suatu keyakinan kelas. Ya.
Nah, Tapi ini aja. Tapi udah nah keyakinan kelas itu sifatnya umum. Apa Pak Aun sudah dibikinkan ya? Nanti kita mungkin ada sesi khusus ya. Jadi idealnya pembentukan keyakinan kelas itu Bapak Ibu di semester 1, kemudian di minggu pertama pembentukan keyakinan kelas dan implementasinya di dalam kelas. Nah, kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas tadi sekilas sudah ya. Tetapi dalam pembentukan keyakinan kelas itu sifatnya umum Bapak Ibu. Jadi prinsip-prinsipnya atau keyakinan yang ditulis di situ sifatnya umum. Contohnya gini Bapak Ibu. Misal ada anak menuliskan jangan berlari di kelas atau di koridor. Oh ada aturan yang pengen anak-anak sepakati di kelas. Oh nggak boleh, kalau di kelas tuh nggak boleh loh lari-lari gitu ya. Nah, kemudian ketika kita membuat keyakinan kelas, maka yang kalimat negatif itu harus coba menjadi kalimat positif. Oh, nek orang lari-lari di kelas, berarti nek kelas itu ya berjalan di kelas atau di koridor gitu. Pertama harus disusun dalam bentuk yang positif. Kemudian Bapak Ibu kita kumpulkan yang serumpun, misal anak nulis berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu. Ini bisa menjadi satu payung kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, yaitu saling menghormati dengan nilai kebijakan yaitu hormat. Sehingga nanti meskipun anak menulis banyak, maka keyakinan kelas itu nggak usah banyak-banyak, 3-7 prinsip atau keyakinan aja cukup, yang itu bisa diingat dan sifatnya umum gitu ya. Sehingga ketika anak melakukan pelanggaran itu bisa diingatkan, oh kita punya loh keyakinan kelas saling menghormati. Nah terus dan seterusnya itu. Nah contoh keyakinan kelas begini Bapak Ibu, misalnya hormat. Kami yakin bahwa penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah di dalam hormat itu, di dalamnya nanti bisa dijabarkan selain menghormati semua orang, menghormati semua orang itu piye yo? Berkata yang santun, tidak menyakiti, tidak membeda-bedakan, mendengarkan pendapat, banyak sekali. Itu ya, contoh keyakinan kelas. Kemudian ini setelah kita berbicara tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu, tadi saya sampaikan bahwa ketika orang melakukan suatu tindakan pasti didasari pada kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu mendengarkan video ini ya. Ini berkaitan dengan kebutuhan manusia. Ini dari dengan kisah Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa
seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Nah Bapak Ibu, ini tidak saya teruskan karena panjang ya, sekitar 12 menit. Tapi pada dasarnya guru itu harus mengetahui bahwa setiap manusia punya kebutuhan. Saya, Pak Sabar, Kristi, hampir semuanya sama ya. Yang pertama, kebutuhannya itu yang paling inti adalah bertahan hidup. Bertahan hidup atau survival ini berkaitan dengan fisik, makan, minum gitu ya. Yang kedua, merasa diterima atau love and belonging. Kalau kita tidak mendapatkan kebutuhan dicintai atau mencintai, nah ini nanti bisa berabe ya. Kebutuhan di rumah tentang mencintai dan dicintai nggak dapat kan? Nah ini dapat dari luar nanti. Mulai golek karena butuh loh ya. Dicintai dan mencintai itu butuh. Yang ngomong itu ngobrol-ngobrol ya. Selanjutnya kebutuhan untuk kebebasan atau freedom. Jadi orang itu juga butuh untuk punya kebebasan. Tinggalkan terus aturan, merasa senang gitu ya. Maka dia butuh untuk sekali lah ada kebebasan. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Nah ini contohnya jalan-jalan, sambelan, komik-komik ini yang kebutuhan kesenangan, entertain. Dan penguasaan. Penguasaan itu biasanya aktualisasi diri Bapak Ibu. Kebutuhan untuk diakui kapabilitasnya dan seterusnya. Itu oke? Jadi kalau kita mengetahui kebutuhan ini, insya Allah kita juga menyadari anak-anak kita itu punya kebutuhan masing-masing gitu ya. Nah kebutuhan manusia itu juga nanti berhubungan dengan dunia berkualitas. Saya lewati saja nih Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru ini yang penting Bapak Ibu, kita sebagai guru dan orang tua itu kita punya yang namanya 5 posisi kontrol. Sebagai apa? Bisa penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kalau yang 5 posisi kontrol ini saya ingin tekankan lebih lanjut Bapak Ibu. Ini sebetulnya di LMS saya ya. Jadi guru itu dia itu sebagai penghukum loh Bapak Ibu. Yang kayak gimana ya guru sebagai penghukum itu? Nah nih indikatornya bisa dibaca nih. Nah guru sebagai penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal untuk menjalankan posisinya sebagai penghukum. Nah ini biasanya akan berkata begini Bapak Ibu, patuhi aturan saya atau awas loh nih orang patuhi. Kamu selalu saja salah, selalu pasti kamu terakhir sekali garap angel bodoh nih. Nah, itu kayak gitu. Jadi guru sebagai penghukum itu bisa verbal, bisa fisik. Nah biasanya apa? Ada suaranya pasti. Ada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya melotot, dulu. Tapi kan nggak kayak melotot Pak. Yang berapa pun aja. Oke, nggak ada ya Pak ya, insya Allah jamnya aman ya Pak ya. Ini ya. Nah tanyakan bagaimana perasaan Anda jika kemudian guru berbicara seperti itu. Hasilnya apa Bapak Ibu? Dampak negatifnya apa Bu? Kemungkinan murid marah, mendendam, dan sifatnya agresif. Memang barangkali mereka bisa duduk waktu dikandani, tetapi kemudian yang terjadi mereka bahkan bisa dendam Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ya kita menjadi yang menghukum tadi. Nah posisi yang menghukum jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Mana lagi nih posisi yang lainnya? Pembuat merasa bersalah ini pakai bahasa halus ya Bapak Ibu, tapi barangkali pernah kita melaksanakan ini dan ternyata ini efeknya negatif loh. Nih, pada posisi ini guru itu suaranya lembut. Nah, suaranya lembut pas suaranya belum tentu bener loh ya. Pembuat merasa bersalah menggunakan keheningan untuk membuat orang tidak nyaman, bersalah, dan rendah hati. Kata-kata yang keluar tuh lembut, kayak suaranya berisik lembut, halus, istik, halus, lembut. Iya nak. Tapi kata-kata yang lucu begini Bapak Ibu. Ibu tuh sangat kecewa loh sama kamu. Berapa kali toh ibu itu harus memberitahu kamu. Gimana coba? Kalau orang tuamu tahu kamu seperti ini,
rasanya gimana ayo? Nah ini membuat merasa bersalah Bapak Ibu. Hati-hati nih. Nah, rasa nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu, gitu ya, memelas, gitu ya. Kemudian, Andi kamu itu gimana ya? Sudah berjanji pada ibu nggak terlambat lagi. Kamu kenapa kok senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Nah ini membuat merasa bersalah. Hasilnya apa Bapak Ibu? Dari pembuat bersalah ini hasilnya tetap negatif karena murid akan merasa bersalah karena menganggap apa? Mengecewakan ibu gurunya, gitu ya. Sehingga murid ini bisa juga tertekan dan bisa menyakiti dirinya sendiri. Kecuali yang cuek ya. Nah, posisi selanjutnya sebentar sebagai teman Bapak Ibu. Sebagai teman ini posisi guru tidak menyakiti, namun berusaha mengontrol murid dengan persuasi. Nah, posisi ini bisa negatif, bisa positif. Positifnya akan terjalin hubungan baik dengan murid dan biasanya menggunakan humor atau kalimat-kalimat yang tidak menyakiti. Contohnya, ayolah bantu bapak loh. Ayo ingat gak, bapak kan udah bantu selama ini. Ya wes lah, apa-apa nanti bapak ibu bereskan. Ini termasuk pada kategori sebagai teman ya. Nah, hal negatifnya, kenapa yang negatif ini suaranya atau biasanya kata-kata yang muncul itu ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat, senyum jenaka. Nah, tapi hasil negatifnya apa Pak? Bu, murid akan merasa senang dan akrab, termasuk dampak positif, tapi negatifnya akan tergantung sama guru. Guru sing A, sing maringi kuwi digugu, tapi guru B kadang-kala tidak digugu. Ini biasanya masih ada sifat ketergantungan terhadap siapa yang ngomong. Guru sing tinggi sing ngomong, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya posisi pemantau. Nah, posisi pemantau itu bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu memantau atau mengawasi? Nah, pada saat mengawasi, kita itu tahu aturannya, tahu konsekuensinya. Contohnya gini Bapak Ibu yang keluar. Misalnya ada siswa yang melanggar aturan terlambat. Peraturannya apa Mas? Tidak boleh terlambat, maksudnya jam 7. Terus kamu sekarang maksudnya jam berapa? Jam 7.15. Oh kalau begitu tahu nggak konsekuensinya apa? Tahu Bu, saya harus 15 menit mungkin tidak istirahat atau apa. Nah ini pemantau. Nah ini Bapak Ibu nada suaranya datar, kemudian bahasa tubuhnya formal, kemudian ciri-cirinya ya. Nah cuman nanti hasilnya sebetulnya siswa itu bisa memahami konsekuensinya untuk tidak melanggar aturan. Kemudian guru juga tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, tidak marah, tidak membuat siswa merasa bersalah. Maksudnya merasa bersalah itu kayak dia melakukan kesalahan yang luar biasa itu ya. Nah, cuman ini juga ada negatifnya Bapak Ibu. Sebagai seorang pemantau pun itu ada negatifnya itu karena ini motivasi yang muncul pun juga tidak dalam motivasi dalam diri anak gitu ya. Nah yang terakhir ini Bapak Ibu yang bagus ya, pemantau bagus ya, bisa kita gunakan juga itu sebagai manajer. Nah manajer ini kita memposisikan guru bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid dalam menemukan solusi permasalahannya sendiri. Itu ya contohnya, misalnya apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakini? Jika kamu meyakini, bersedia nggak kalau kamu melakukan pelanggaran, kamu memperbaikinya? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki itu? Apa rencananya biar kamu lebih baik lagi? Dan tugas manajer ini mengatur perilaku seseorang, membimbing, dan biasanya mengembalikan murid biar kalau kembali ke kelompoknya itu lebih baik atau lebih kuat. Itu ya Bapak Ibu. Jadi posisi 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru bisa gini. Nah, kayaknya Pak Mus sudah sebagai manajer. Ya, Mun? Nah, lanjut Bapak Ibu, posisi kontrol sampun. Nah, kalau kita sekarang masuk ke restitusi tadi ada yang menyampaikan apa restitusi ini? Restitusi tadi mengembalikan siswa pada. Nah, Bapak Ibu, bagaimana contohnya kita biar tahu, biar bisa
Nah, segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinannya. Nah, ini contohnya dalam segitiga restitusi itu begini ya Ibu. Kalau anak itu melakukan pelanggaran, itu kita bisa melakukan yang namanya segitiga restitusi dengan 3 langkah: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Contohnya dalam kegiatan menstabilkan identitas. Nah, apa fungsinya menstabilkan identitas? Bu, kalau yang disiplin positif itu kegiatan paling inti di sini. Nanti biar kalau kita ada pelanggaran di sekolahan itu kita bisa menyelesaikan dengan kegiatan restitusi. Yang pertama, tujuan dari menstabilkan identitas itu mengubah identitas anak yang tadinya melakukan pelanggaran gitu ya, kemudian melanggar aturan, sedang mengalami kegagalan, tetapi sebetulnya anak pun ketika melakukan pelanggaran kita yakin anak pengen memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, sehingga dalam menstabilkan identitas itu meskipun anak melakukan kesalahan, tetapi kita tetap membuat anak itu bukan orang yang gagal. Nah, kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan kayak gini: nggak apa-apa nak, berbuat salah itu tidak apa-apa, wajar, manusia itu kan nggak sempurna. Ibu guru juga pernah kok dulu melakukan kesalahan ini. Nah, ibu guru tuh nggak pengen tahu loh siapa yang salah, tapi pengennya cari solusinya. Kamu nggak ketika kamu bertingkah, ibu tahu bahwa kamu sedang mempertahankan dirimu, nggak apa-apa ya. Jadi menstabilkan ini fungsinya ketika anak melakukan kesalahan, yang kita onyo-onyo, ini salah, bla bla bla, itu anak semakin gagal. Sehingga anak merasa sedih, emosi, dan otaknya nggak bisa diajak berpikir. Nah, kemudian setelah harus distabilkan, dileremi, serapopo, ini pernah salah, kemudian yuk tahu pernah salah kayak ngono, rapopo. Yang kedua baru kita masukin sesuatu yang positif. Dengan apa? Dengan validasi tindakan yang salah. Maksudnya di sini apa? Anak tadi kan melakukan kesalahan, jadi kita perlu ulas kembali kesalahannya. Nah, pada validasi kesalahan ini kalimat yang bisa kita lakukan gini: oh, Bu Guru tahu, Bu Guru paham bahwa kamu itu melakukan kesalahan itu karena kamu mempertahankan dirimu. Tapi Bu Guru tahu loh bahwa kamu bisa melakukan yang lebih baik daripada ini. Bu Guru yakin bahwa kalau kamu melakukan pelanggaran itu pasti kamu punya alasan. Nah, alasannya apa? Disampaikan di sini. Jadi ketika anak membuat kesalahan, stabilkan dulu identitasnya bahwa kesalahan itu suatu yang wajar, terus baru tidak dihakimi, kemudian divalidasi kesalahannya. Oh, Bu Guru tahu bahwa kamu melakukan kesalahan pasti punya tujuan, punya alasan. Coba kamu ungkapkan alasannya apa, sehingga anak dieksplorasi. Barangkali anak itu misalnya ngambil makanan dari temannya, oh karena saya lapar Bu, tadi nggak dikasih bekal. Oh karena saya pengen nanti ini bisa terekspos di sini. Oke? Jadi setelah anak distabilkan identitasnya, divalidasi kesalahannya. Divalidasi kesalahannya itu dengan cara dikorek kesalahannya itu apa, kenapa kemudian anak itu melakukan kesalahan. Nah, setelah divalidasi tindakannya yang salah, kemudian kita tanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan itu maksudnya apa? Maksudnya kemudian anak itu diajak untuk mikir kembali. Memang salah loh. Nek kowe salah itu kira-kira berarti kamu melanggar nilai keyakinan kita di kelas apa? Kesepakatan di kelas kita yang pernah dilanggar apa? Misalnya tidak menghormati orang Bu. Padahal kamu yakin toh menghormati itu sebagai suatu keyakinan di sekolahan? Iya pun saya yakin. Nah kalau kamu yakin, terus apa yang bisa kamu lakukan? Diajak cari solusinya. Tadi kan pernah melakukan kesalahan, diajak. Terus pelanggaranmu itu kira-kira solusinya apa? Anak diajak mikir. Oh misalnya saya terlambat Bu, berarti saya harus begini-begini. Oh misalnya saya tadi mengambil makanan dari teman, saya harus meminta maaf, saya harus mengganti makanan teman dan seterusnya. Jadi anak diajak untuk mencari solusi dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Apa Bapak Ibu? Waduh, bedangan. Alhamdulillah. Malaikat apa?
menstabilkan identitas, yang kedua validasi kesalahan, yang ketiga apa Bu? Tali. Yang ketiga adalah apa tadi yang ketiga? Nih, yang ketiga adalah apa? Menanamkan keyakinan. Nah, ini kita sudah mau ke penghujung Bapak Ibu, tenang saja. Nah, Bapak Ibu, ini demonstrasi kontekstual yang saya lakukan ya. Kemarin saya melakukan ini, mungkin juga beberapa ibu guru yang tahu di kantor ya. Seharusnya kan dilakukannya itu dengan tidurnya pakai, tetapi ya karena saya harus main ke sana main ke sini, jadi ala kadarnya. Nah, jadi saya mendapatkan tugas ya, Bapak Ibu biasanya kalau CGP itu kalau setelah dia ada ruang kolaborasi, kemudian dia melakukan atau membuat suatu masuk ke demonstrasi kontekstual, apa yang bisa dia lakukan. Dan kebetulan saya dapat ini, kemudian dapat tugas ya untuk membuat praktek segitiga restitusi dengan 2 kasus. Nah, kemudian yang saya lakukan pelanggaran mengambil buku PR temannya ini dengan Mbak Selena Krisia ya. Kemudian ada tanggapan yang siswa yang ini kasus pelanggaran melakukan coret. Nah, ini mungkin yang mau saya sampaikan karena tadi disediakan itu. Baik, Selena, maaf ya harus memanggil. Mbak Rita tahu nggak kenapa Bu Guru memanggil Mbak Rita? Tidak. Jadi begini, tadi ya. Gambar itu kita yang lagi syawal, tapi memang sengaja tidak apa ya. Itu kelihatan kalau di kantor sendiri nggak tahan. Tembok di belakang sekolahan itu dicoret-coret. Informasinya yang mencoret-coret tembok itu adalah Mbak Rita. Ini menanyakan apakah betul? Baik. Jadi guru tahu bahwa sekolah itu pasti tidak sempurna. Nah, ini di sini ada kegiatan menstabilkan identitas ya. Guru tahu bahwa penyeret-nyeret bla itu di sini. Nah, intinya dalam kegiatan ini pun saya berupaya untuk bisa menggunakan segitiga restitusi tadi Pak Ibu. Langsung aja demonstrasi kontekstualnya sudah. Kemudian ini selanjutnya ini aksi nyata Bapak Ibu. Kemarin selain kemudian demonstrasi kontekstual, saya juga harus melakukan aksi nyata dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, tadi yang sudah saya contohkan ya, di belakang pintu saya mengajak anak-anak untuk membahas keyakinan kelas. Dan Bapak Ibu, harapannya ini mudah-mudahan bisa kita terapkan di semester 1 ya. Nanti di mana tuh pembuatan keyakinan kelas yang sesuai standar, nanti kita bisa sama-sama. Kalau setiap kelas itu punya nilai kebajikan yang diyakini, insya Allah mudah-mudahan disiplin positif bisa kita galakkan di Sinjambi. Nah, ini contoh kegiatannya, ada curah pendapat. Setelah curah pendapat kemudian kita list gitu ya. Setelah kita list kemudian kita jadikan sebuah keyakinan kelas. Nah, ini curah pendapatnya, kemudian listnya, ini keyakinan kelasnya. Baik, begitu Bapak Ibu secara umum mengenai disiplin positif yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebih, ada pertanyaan Bapak Ibu, ada pengalaman? Pedangan rutin. Sambil tanya-tanya sambil pedangan boleh. Iya, cuman memang ini memang Bapak kalau ini tuh itu teoritis banget kan. Terus tapi besok kalau ya Bapak Ibu kalau ada pelanggaran yang segitiga restitusi mudah-mudahan bisa diterapkan ya. Jadi pertama kita stabilkan identitas anak, yang kedua kita validasi kesalahannya, kemudian yang ketiga kita coba untuk tanamkan keyakinan lagi. Mungkin besok Bu Ari Kusumo dengan proyek P5-nya, atau Bu Istiani, kemudian Pak Mul mungkin dengan teori dengan materi yang lain, Bu Tri, Pak Sabar juga bisa menjadi narasumber dengan materi yang lain. Harapannya semakin kita sering mengadakan aktivitas seperti